Sebagai negara tropis, sinar matahari di Indonesia sangat melimpah. Alhasil, negara yang dijuluki Jamrut Khatulistiwa ini memiliki kekayaan alam luar biasa. Menjadi pilihan bagi wisatawan dunia untuk berwisata. Banyak loh yang datang jauh-jauh ke sini untuk sekedar bisa menikmati hangatnya sinar matahari. Meski gratis, di Indonesia justru terdapat satu tempat yang sama sekali tidak terpapar sinar matahari. Lokasinya ada di tengah kota Jakarta. Berlokasi di wilayah Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Terkenal sebagai pemukiman terpadat di Asia Tenggara. Bayangkan saja, data tahun 2021 menyebutkan dengan luas wilayah 500 hektar, Tambora dihuni sebanyak 250.000 penduduk. Kita punya wilayah, punya satu rumah bisa 5 kakak, bisa 2 kakak, bisa 1 kakak. Relatif gitu. Kalau kita pikir sangat ini ya, sangat bahaya karena rumah antar rumah beradu gitu ya. Dengan atap dengan atap beradu. Akhirnya matahari tidak bisa masuk. Ada 11 kelurahan di bawah Kecamatan Tambora. Titik terpadat ada di Kelurahan Kalianyar, di mana rata-rata 1 meter persegi wilayahnya ditempati oleh 4 orang. Dampaknya banyak kasus sosial terjadi, mulai dari tawuran sampai gangguan penyakit karena sirkulasi udara yang terganggu. Ditambah lagi, penataan ruang di Tambora sudah bercampur baur antara satu kawasan dengan kawasan lain yang beda peruntukannya. Tempat berdagang dan pemukiman sulit dibedakan. Fenomena unik justru terjadi di Kelurahan Jembatan Besi yang terkenal dengan Gang Venusnya. Penyebutan Gang Venus berasal dari nama usaha fotokopi yang kini sudah tak ada lagi. Sebelum tahun 2020, wilayah kami begini, tanpa matahari, jadi lampu selalu menyala, jadi selalu 24 jam. Ya ini sempit. Nah, jangan kalau malam sempet lagi, lebih gelap lagi. Nih banyak nih daerah. Antara ini masuk satu gang tertutup. Jadi kontrakan kelihatan lebar di atas tapi di bawahnya tanpa matahari. Di atasnya juga nyatu. Ini masih juga belum kena matahari karena terlalu rapat. Sama terjadi sebelum tahun 2020 kebakaran di wilayah kami. Begini kondisi, makanya masuk berita selalu di terpadat se-Asia Tenggara. Sempit dan padatnya Gang Venus memang bukan isapan jempol belaka. Meski telah banyak berubah setelah kebakaran besar di tahun 2020 lalu, Gang Venus masih menyimpan kenangan lama. Sempit, padat, pengap, dan kumuh. Pagi, siang, sore, atau malam seakan tidak ada bedanya di lokasi ini karena minimnya cahaya matahari. Lampu dan kipas angin terpaksa harus dinyalakan sepanjang hari agar ruangan tidak gelap dan pengap. Lalu bagaimana ibu-ibu bisa mendapat cahaya matahari untuk bayinya? Susah banget. Kadang kalau gak ada panas kagak saya jemur. Kalau ada panas dijemur. Cuman dimandiin doang kalau gak ada panas. Ngejemurnya kadang di depan kelurahan. Saya ngejemur di rumah ini di lantai 3. Ngejemur baju. Terus dia ada sih nyorot matahari sampai ke kamar juga. Layaknya sebuah pemukiman padat penduduk, bangunan-bangunan rumah di Gang Venus dibangun semi permanen, menjulang ke atas beberapa tingkat, sehingga sinar matahari sulit menerabas masuk. Mayoritas penghuninya adalah pendatang dari berbagai daerah. Mereka kebanyakan perantau yang bekerja di Jakarta Barat dan Utara. Sementara setiap bangunan memiliki kepemilikan yang berbeda-beda, sekalipun saling silang dengan kepala keluarga lainnya. Saking padatnya, setiap ruangan sempit yang disebut rumah dihuni sampai puluhan anggota keluarga. Jadi dalam satu rumah terhitung ini ada berapa jiwa, Mbak? Anak kecil aja ada 15. Iya 15. Terus yang dewasanya 9. Ini rumah orang tua dikontrakin sama anak.
Jadi 3 kamar mandinya di bawah ya Pak. Ini kamar mandinya Pak. Wilayah Kecamatan Tambora memang strategis, berdekatan dengan pusat-pusat bisnis dan kawasan industri di Jakarta. Magnet bagi para pendatang yang mencari peruntungan. Alhasil, Tambora pun kebanjiran warga baru. Mereka menetap dengan sistem mengontrak. Per bulannya mulai harga Rp900.000. Rumah yang menjadi hunian Rani terdiri dari 2 bangunan. Lantai 2 bangunan untuk kontrakan, sedangkan lantai ketiga untuk usaha konveksi. Ini saya masak di sini. Terus kamar mandi di sini. Coba boleh Mbak lihat masuk ke kamar mandi boleh? Boleh. Kamar mandinya bareng-bareng. Iya, bareng-bareng di sini yang ngontrak. Kamar mandi yang ngontrak sama yang keluarga saya juga pada mandi di sini. Nggak layak. Kenapa nggak layaknya? Karena ya banyak orang gimana sih? Kayaknya nggak bebas pikiran. Terus mau ngapa-ngapain juga nggak bisa. Berbeda dengan Rani, Dehya justru mengaku jika kawasan Tambora yang padat masih nyaman untuk ditinggali. Tak pernah terlintas di benaknya untuk pindah meninggalkan Tambora. Apalagi Dehya sudah merasa sangat dekat dengan para tetangga. Ya enak aja gitu di sini, banyak orang, rame. Kalau pindah gimana gitu, takutnya gak ada temen, nggak kenal sama orang. Tapi karena lingkungannya begitu cair, kemudian ada semacam ikatan modal sosial yang cukup besar, trustnya terbangun. Kita warga Tambora, kita warga RT ini, karena trustnya kuat, kemudian solidaritasnya tinggi, akhirnya mereka mungkin punya modal sosial yang cukup besar sehingga bisa bertahan dalam kondisi sesulit apapun. Tak bisa dipungkiri, meski berada di pemukiman padat dan kumuh, suasana akrab di antara warga memang begitu terasa ketika tim Secret Story menyusuri kawasan ini. Senyuman hangat selalu menyambut kedatangan kami. Sepintas tak ada yang salah. Namun faktanya, sejumlah persoalan selalu mengintai warga. Mulai dari masalah sanitasi, kebersihan, kesehatan, dan ancaman kebakaran. Masalah stres serta kebutuhan akan ruang privasi juga tidak boleh disepelekan. Pertama, tekanan yang paling besar adalah stres. Ya, karena ruang yang padat itu akumulasi dari beban ruang, sempitnya ruang itu akan membuat orang susah untuk mengeksplorasi dirinya. Nah, kita bayangkan ketika ruang itu ditempati oleh demikian banyak orang atau di dalam satu rumahnya kecil, penghuninya banyak, itu kadang-kadang punya pengaruh dalam pengaturan siklus jam tidur misalnya. Kebakaran besar yang melanda Gang Venus pada bulan Februari tahun 2020 lalu akhirnya membuat warganya berbenah diri. Apalagi aparat setempat sudah tidak mengizinkan lagi membangun rumah dengan bahan semi permanen demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jarak antar rumah pun wajib diperlebar sehingga sirkulasi udara membaik dan cahaya matahari bisa masuk ke wilayah Gang Venus yang tadinya gelap gulita. Jadi gang itu umpamanya 50 meter dibagi 3. Jadi yang bagi 3 rumah sini sama rumah sini tengahnya kosong gitu. Nah berhubung kita pas kejadian kebakaran itu, nah sama RT langsung diterusin lah program pemerintah. Gitu. Contohnya sekarang. Dulu listrik nggak pernah mati dulu. Alhamdulillah terang benderang karena ini kan udah tidak nyambung. Kalau dulu nyambung, jadi listrik itu selalu 24 jam nyala terus. Pelebaran jarak antar rumah memberikan sensasi berbeda bagi warga Gang Venus yang terbiasa beraktivitas dalam kegelapan. Dengan masuknya cahaya matahari, kini Gang Venus terasa lebih manusiawi. Nah ini, alhamdulillah tetap udah kelihatan ya mataharinya. Jadi kalau bayi maupun punya orok ya bisa jemur di sini. Dulunya rapat,
dulunya, alhamdulillah. Jadi atap dengan atap masuk. Terlepas dari perbaikan di Gang Venus, faktanya sebagian besar wilayah Tambora masih memiliki masalah udara dan air bersih, serta kurangnya asupan vitamin D dari sinar matahari. Berbagai solusi coba diterapkan warga, termasuk dengan memasang exhaust fan untuk menghalau udara panas dan pengap. Sayangnya, ada dampak buruk yang selalu mengancam. Exhaust fan itu hanya untuk membantu sirkulasi udara supaya berputar. Jadi kalau kita bayangkan di rumah itu sirkulasi udara tidak ada jendela, tidak ada itu, nggak kebayang lah. Kalau satu orang pilek atau batuk, ya virusnya muter di situ saja lah. Berbagai jenis penyakit rentan menjangkiti warga yang tinggal di lingkungan padat penduduk seperti Gang Venus, seperti osteoporosis, radang sendi, TBC, depresi, hingga penyakit jantung. Sedangkan pada bayi yang jarang terpapar sinar matahari dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kehilangan kekuatan pada tulangnya. Kalau pada anak bayi, jika dia kekurangan paparan matahari, kadar vitamin D-nya itu akan menurun karena vitamin D-nya itu tidak bisa diubah menjadi vitamin D yang aktif. Akhirnya akan berpengaruh ke kepadatan tulang anak dan akhirnya membuat otot anak-anak menjadi menyusut dan akhirnya akan mempengaruhi fisik anak tersebut nantinya untuk jangka panjangnya. Selama ini, warga Tambora dan Gang Venus pada khususnya merasa tidak masalah tinggal di lingkungan kumuh dan padat penduduk. Mereka merasa mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Padahal secara medis, lama-kelamaan kondisi itu bisa menyebabkan penurunan kualitas kesehatan para penghuninya. Yang pasti beradaptasi, tapi beradaptasi ke arah yang negatif ya. Jadinya kualitas hidupnya pasti akan menjadi semakin rendah. Karena tubuhnya sudah mengadaptasi dengan kondisi matahari yang rendah, kadar tulangnya pasti juga akan rendah. Kemudian pasiennya juga, masyarakatnya juga jadi mudah sakit-sakitan.